ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Maka kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dengan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu ini, sehingga saat ini kami masih dalam keadaan baik. Dan semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat ya Tuhan, baik dalam perkataan kami maupun perbuatan kami Tuhan. Biarlah Kau
Haleluya Yesus, hanya bagimu segala pujian Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin setiap langkah mereka Tuhan hingga sampai di tempat ini dengan selamat.
bersama-sama dengan kami untuk Ya, meninggikan nama-Mu ya amin. Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan Ya. dengan mengangkat satu pujian oleh darah anak Tuhan. Hallelujah.
surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini. Dan sampai di sini Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tolong hamba-Mu oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus Kristus, agar apa yang disampaikannya seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Berbicara Roh Kudus melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan kami terus dibangun, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami sangat merindukan ketika firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang letih sudah beban berat akan memperoleh kelegaan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya janganlah percuma kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, tetapi ini terus membangun kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian mengatakan, kami tidak goyah walaupun mungkin banyak tantangan, banyak godaan yang kami hadapi. Hamba serahkan sepenuhnya pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami sudah berdoa memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom sedang tempat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Kalau sudah ketemu katakan amin ya, biar sama-sama kita baca. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Kalau boleh kita baca sekalian perikopnya dulu ya, biar kita paham. Sudah ketemu semuanya, sudah dikasih Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, yuk sama-sama kita baca ya. Yang di rumah juga boleh buka ini. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk, saya kasih Tuhan. Ya. Tadi di ayat 30 ada satu perkataan yang agak membingungkan, dan itu yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bisa baca ayat terakhirnya tadi. Yakub bergumul. Yakub apa namanya? Kejadian 32 ayat 30 ayat terakhir. Yakub menamai tempat itu Peniel. Bukan yang 28 ya, yang Yakub. Orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, perhatiin ya saudara ya. Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, dan dikatakan apa? Yakub menang. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan orang itu siapa di sini? Ayo, yang dikatakan orang lalu Yakub bergumul dengan seorang itu, kira-kira siapa itu orang itu? Halo? No. Ya udah, sudah dikasih Tuhan. Itu yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, dan Yakub menang ya. Bingung ya, kok Allah bisa kalah gitu. Ya kan, benar ya? Jadi kalian dimaksud dengan orang itu, yaitu adalah penampakan Allah itu sendiri, saudara yang kasih Tuhan.
Ya. Orang itu, yang dimaksud dengan orang itu Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya, saudara. Dan itu tidak aneh, saudara. Kalau kita membaca, ya, Allah itu sering menampakkan dirinya dengan berbagai cara. Melalui malaikat Tuhan yang disebut juga ya malaikat Tuhan gitu ya. Malak Elohim katanya gitu kalau dari bahasa ininya. Jadi bukan hal yang aneh, saudara yang kasih Tuhan, ketika Allah sang pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya itu menyatakan diri dengan berbagai cara. Ketika di Taman Eden, dia menyatakan dirinya ketika dibilang, maka Adam mendengar tapak kaki Tuhan berjalan-jalan. Ya saudara ya. Jadi kita tidak usah aneh ketika kita sering melihat penampakan-penampakan Allah. Bahkan sampai pada akhirnya Allah sang pencipta langit, bumi, laut dan segala itu datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus pada akhirnya, ya saudara ya. Maka disebut Yesus juga anak Allah atau inkarnasi dari Allah itu sendiri, saudara ya. Jadi pahami di sini ya bahwa yang dimaksud dengan orang itu adalah Allah itu sendiri yang menyatakan diri. Coba kita ulang sekali. Coba saya baca 24-nya. Kejadian Tuh, perhatiin ya. Jadi yang bergulat dengan itu siapa, saudara kasih Tuhan? Hah? Siapa yang bergulat dengan Allah? Siapa bergulat dengan Yakub? Yaitu Allah itu sendiri menyatakan diri dengan laki-laki itu, ya saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang agak aneh justru apakah benar ketika tadi di ayat 30 itu dikatakan Yakub bergumul dengan Allah dan manusia dan Yakub menang, seolah-olah kesannya Allah itu kalah, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau kita baca, saudara yang kasih Tuhan, Yakub itu sadar bahwa sebenarnya dia itu kalah. Kenapa? Pahanya dipukul sampai terpelecok ya. Maka kalau kita perhati itu maka kalau kita itu sejak dari situ, saudara yang kasih Tuhan, Yakub itu sebenarnya menjadi pincang sampai akhir hidupnya. Karena apa? Pahanya dipukul oleh orang laki-laki itu, yaitu Allah itu sendiri, ya. Dan Yakub sadar bahwa itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kau tidak memberkati aku, ini luar biasa. Kalau kau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Karena orang itu bilang, udah lepaskanlah aku, karena fajar sudah menyingsing. Ya, tapi apa kata Yakub? Kalau kau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Malah makanya kata orang itu, ya, kalau saya bilang orang itu, paham itu Allah sendiri ya. Bilang, namamu tidak lagi Yakub, tetapi siapa dibilang? Israel. Sejak dari situlah Yakub itu disebut Israel. Jadi Israel itu sama dengan Yakub, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Yakub itu Israel itu sendiri banyak mempunyai banyak pengertian ya, saudara ya. Kalau saya coba searching, saudara ya, yang pertama Yakub itu berarti pangerannya Tuhan. Ya, seolah diri dengan kata itu pilihannya Tuhan. Itu. Yang kedua, Yakub itu adalah memegang tumit, karena ketika dia lahir dia memegang tumit kakaknya Esau. Yang ketiga, ya, Israel itu sendiri memahami pengertian bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu yang saya coba ketika saya searching pengertian dari Israel, saudara. Jadi nama yang diberikan Tuhan itu dari Yakub menjadi Israel itu bukan sekedar nama, tetapi memahami suatu pengertian yang sangat dalam, yaitu Yakub atau Israel itu disebut pangerannya Tuhan. Yang kedua, Yakub itu memegang tumit karena dia memegang tumit Esau ketika keluar dari rahim ibunya, karena mereka adalah kembar dengan Esau. Ya. Dan yang ketiga, Yakub itu memahami pengertian, Israel itu memahami pengertian. Engkau bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, saudara ya. Nah, memang kalau kita pelajari sejenak ya, saudara ya, Yakub ini dalam hidupnya mempunyai banyak peristiwa-peristiwa, kisah-kisah
yang sepertinya kalau kita bayangkan seperti tidak mungkin terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena sejak dari lahir, saudara yang kasih Tuhan, dia sudah mengalami banyak kejadian-kejadian. Yang pertama ketika dia lahir, seperti saya katakan tadi, dia memegang tumit kakaknya, ya. Itu yang pertama. Ini garis-garisnya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka sudah besar, maka dengan satu tipuan yang sangat hebat, yaitu dia menipu kakaknya Esau dengan semangkok kacang merah, sehingga hak kesulungan itu diambil oleh Yakub karena memang itu sudah nubuatan. Dan Esau juga memandang rendah hak kesulungan itu. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, Yakub berkonspirasi dengan mamanya Ribka untuk mengambil berkat hak kesulungan itu dari bapaknya Ishak, ya saudara ya. Maka dipakaikanlah kain bulu domba, ya saudara ya, sehingga berkat yang tadinya buat Esau jatuh kepada Yakub, berkat kesulungan. Makanya Yakub diberkati berlimpah-limpah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sehingga akibat dari penipuan-penipuan ini, maka Esau berniat mau membunuh adiknya sendiri. Karena sudah ditipu dari hak kesulungan, ditipu lagi dari berkat-berkat, ya. Maka Esau punya niatan untuk membunuh adiknya, walaupun itu adik kandungnya sendiri. Tapi saking sebelnya, saudara yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, garis besarnya saudara, ketika Yakub itu melarikan diri ke rumah pamannya atau ke rumah tulangnya si Laban, bos penipu atau raja penipu, berulang-ulang Yakub ditipu. Apa yang ditabur oleh Yakub yaitu dituai melalui Laban. 2 kali Yakub menipu, berulang-ulang Yakub ditipu. Makanya jangan suka menipu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Seperti pedagang itu kan, kalau ada pedagang baju itu pernah saya sebuah ilustrasi, ada seorang pedagang baju, ditulis gini, ditanggung tidak luntur, ya. Terus karena ditanggung tidak luntur, si ini membeli, taunya ketika dicuci, taunya luntur. Si pembeli ini kembali kepada si penjual, katanya tidak luntur, tapi saya cuci kok luntur, katanya gitu. Terus si penjual ini nipu, katanya ini baju dibeli dari negara Timur Tengah, negara Arab. Saya udah pernah dengar berarti. Kalau kita baca dari kiri, ditanggung tidak luntur. Kalau dari negara Timur Tengah dibaca dari kanan, berarti bacanya dari kanan apa? Luntur, tidak ditanggung. Saudara ya, itu tepu, saudara yang kasih Tuhan. Maksud saya gini, pengajaran pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, walaupun memang hak kesulungan itu sudah dinubuatkan, tetapi Yakub melakukannya dengan cara yang tidak benar, maka dia harus menuai dari tipuan-tipuannya. Ya, saya pikir kita semua sudah tahu tentang cerita Yakub, ya saudara ya. Bagaimana Yakub berulang-ulang ditipu oleh pamannya sendiri, tulangnya, itonya mamanya, gitu loh saudara ya. Karena Laban dan Ribka itu saudara kandung anaknya, papa mereka itu namanya Betuel. Dan sudah yang kasih Tuhan, ya. Pertama dia mau mendapatkan Rahel, dikasih siapa? Lea, karena Lea itu dianggap kurang cantik. Tetapi hebatnya dari Lea lah lahir suku Yehuda yang pada akhirnya melahirkan Yesus, saudara yang kasih Tuhan, ya. Bukan dari Rahel, ya. Jadi rancangan Tuhan itu luar biasa, saudara. Apa kadang-kadang yang dianggap manusia tidak cantik, tetapi luar biasa. Justru saudara yang kasih Tuhan, dari Lea lah lahir suku Yehuda yang pada akhirnya melahirkan Yesus Kristus, inkarnasi dari Allah itu sendiri, ya. Berulang-ulang Yakub ditipu sama Laban. Jadi boleh dibilang Laban ini opungnya atau bosnya atau rajanya penipu, ya. Sehingga apa? Ketika Yakub berulang ditipu, saudara ya, sampai pada akhirnya dia berhasil juga mendapatkan kambingnya melalui, saudara pasti sudah tahu ya. Akhirnya dia mau melarikan diri. Nah, Yakub bertekad mau melarikan diri, mau keluar
dari tanah tulangnya itu, pamannya itu pergi kembali ke tempatnya semula, itu ke tempatnya Esau, karena disitulah rumahnya, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Nah, dalam perjalanan itulah sebenarnya kejadian ini. Ya, sesudah Yakub menyeberangkan semua istri, anak-anak, hamba, pemberian-pemberiannya untuk Esau di Sungai Yabok, ini kejadiannya. Setelah mereka semua diseberangkan, Yakub kembali lagi ke seberang sungai itu, saudara. Disitulah dibilang Yakub bergumul, saudara. Ya, disitulah kejadian ini. Sebelum bertemu dengan Esau, saudara yang kasih Tuhan, ya, biar kita tahu latar belakangnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini kejadian ini, saudara, itu seperti mimpi, tetapi mimpi yang benar-benar nyata. Kenapa saya bilang mimpi yang benar-benar nyata? Karena sebenarnya ini seperti sebuah penglihatan bahwa Yakub itu bergumul dengan laki-laki itu, saudara. Ya. Tentu bergumul di sini bukan berarti Yakub itu bergerak. Saya yakin dia pasti mungkin dalam posisi diam, tidak disebutkan ya situasinya ya. Tapi yang pasti dia akan bergumul. Ya. Jadi dalam pergumulan itulah pangkal pahanya Yakub dipukul sama orang itu, sama laki-laki itu. Tetapi tetap Yakub tidak mau melepaskan laki-laki itu, karena dia tahu siapa laki-laki itu. Sampai ketika tadi dikatakan, lepaskanlah aku karena fajar sudah menyingsing. Dikatakan, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Ya. Dan dibilang Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Jadi saudara, makna apa yang bisa kita ambil dari sini, saudara? Ya. Kita bisa jadi dalam konteks yang berbeda, banyak hal mengalami yang tidak menyenangkan buat kita, saudara ya. Kalau mungkin Yakub bisa kita bilang, oh iya karena dia menipu. Tapi kalau kita mungkin sudah berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, kita sudah berusaha melayani Tuhan sebaik-baiknya, kita sudah berusaha untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi toh seringkali ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi. Bisa jadi kita menghadapi suatu pergumulan, bisa jadi kita menghadapi suatu penyakit yang tidak sembuh, bisa jadi kita menghadapi suatu tekanan yang berat. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita seperti Yakub. Yakub yang menipu aja, saudara yang kasih Tuhan, berani bergumul dengan Allah. Ini luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, apapun yang kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan, mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub ini, saudara, yaitu bergumul dengan Allah. Kesannya di sini, saudara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sidang kalau salah 3 minggu yang lalu, dibilang seperti memaksa Tuhan, kan? Benar gak? Dia seperti memaksa Tuhan. Tapi untuk menunjukkan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ditampar dulu, dipukul dulu pahanya Yakub itu. Walaupun Yakub sudah merasakan kesakitan, dia tidak mau melepaskan sampai berkat-berkat itu dicurahkan. Ya. Kita pun bisa seperti saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa datang dengan kekeh kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak akan marah. Ini satu contoh, saudara yang kasih Tuhan. Ini satu contoh buat kita bagaimana Yakub berani bergumul dengan Allah. Kita pun harus berani bergumul, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, datang kepada Tuhan, bergumul dengan Dia. Kalau kita lihat di sini, saudara, berarti sepanjang malam Yakub bergumul dengan Tuhan. Itu artinya apa? Butuh waktu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita jangan gampang menyerah di dalam doa, saudara. Mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa seperti saya sendiri. Saya tetap berdoa untuk penglihatan mata saya ini. Tapi saya tidak pernah jemu. Saya tetap kekeh datang kepada Tuhan. Saya sering katakan, Tuhan Yesus,
mau kita ambil poin pertama dari sini, saudara. Jangan takut untuk bergumul dengan Tuhan. Karena gini jelas-jelas dikatakan, Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Manusia di sini baru maksudnya Esau ya, saudara ya. Jadi Yakub bergumul dengan Allah supaya di dalam ketakutannya menghadapi Esau karena dia mau datang ke sana. Dia tidak modal nekat, saudara, tetapi dia minta dulu penguatan daripada Tuhan. Ya, dia minta penguatan dulu. Dan sudah dikasih Tuhan, walaupun Yakub sudah mendapat jawaban kan, dibilangnya Yakub bergumul dengan Allah dan manusia dan Yakub menang. Yakub ini masih takut. Kita juga sering gitu ya, saudara ya. Kita sudah berdoa gini, tapi kita masih tahu. Kenapa saya katakan Yakub takut bertemu dengan Esau? Saudara tahu? Sesudah besok paginya mereka berjalan, tetap Yakub menyusun strategi. Strateginya tahu apa? Ada yang tahu strategi Yakub dalam bertemu dengan Esau? Yang membaca Alkitab pasti tahu. Ada yang tahu? Apa strategi Yakub ketika mau bertemu dengan Esau? Ada yang tahu? Haleluya. Hah? Gak usah takut, saudara, kita diskusi bagus ya. Boleh jawab. Kira-kira strateginya apa? Kenapa? Kurang jelas sih? Yes. Berarti usia kalau coba kita tuh benar-benar dia teliti. Benar, saudara. Ya, sebenarnya gini, Yakub sudah mendapat jawaban bahwa kau bergumul dengan Allah dan manusia dan kau menang. Engkau bergumul dengan aku dan kau bergumul dengan Esau. Engkau menang. Sudah ada jaminan kemenangan itu, sudah dikasih Tuhan. Sudah ada jaminan kemenangan itu. Tapi apa? Ketika dia mau ketemu Esau, apa yang dilakukannya? Pertama-tama disusun dulu pemberian buat Esau sama hamba sahayanya itu, saudara ya. Majukan yang di depan katanya. Terus yang kedua, anak-anak sama istrinya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Aser, Isaksar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Yosef, Benyamin. Ke-12 suku anak-anak Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Aser, Isaksar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Yosef, Benyamin. Dan Naftali, Gad, Yosef, Benyamin. Itu lagu sekolah minggu. Usi pasti tahu ya. Jadi sesudah persembahan-persembahan itu, saudara, sesudah hamba-hamba saya itu, masih dibuat lagi di belakangnya itu anak-anak dan istrinya. Baru terakhir Yakub. Tujuannya gini loh. Kalau Esau dengan pasukannya nanti marah, biarlah dulu binatang-binatang yang mau saya persembahkan buat kakak saya itu dan hamba saya ini mati duluan. Kalaupun mereka sudah mati, biarlah juga istri dan anak-anakku mati duluan. Saya bisa susun strategi di belakang. Bayangin, sudah kasih Tuhan. Ya, baru di belakang Yakub, saudara. Strategi. Ini pelajaran yang kedua, saudara. Di dalam mengikut Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak salah menyusun strategi. Kita tidak salah membuat satu program-program di dalam kehidupan kita, saudara. Seperti Yakub membuat program di dalam kehidupannya. Kalau seandainya tiba-tiba nanti Esau marah, membunuh, melululantakkan semua keluarganya, paling terakhir saya mati, tapi sudah mati dulu istri, anak-anak saya dan binatang-binatang saya. Karena itu pun jauh-jauh dulu jaraknya. Ya, bukan 1-2 meter, sampai jalan dulu yang pertama, baru jalan yang kedua istri sama anak kita, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Ketika Esau melihat iring-iringnya itu, dibunuh nggak rombongan itu? Dibunuh nggak rombongan itu? Enggak. Malah apa, saudara? Yakub mana? Yakub mana? Yakub mana? Katanya. Dikejar. Pembunuhan berubah menjadi tangis-tangisan, peluk cium, cipika-cipiki, rinduku sama kau adikku, katanya gitu ya, saudara. Kalau saudara baca itu kayak melo, saudara yang kasih Tuhan. Itu mereka bilang peluk-pelukan, cium-ciuman gitu loh. Bahkan sampai Esau bilang, aku gak perlu pemberian-pemberianmu, yang perlu kau, karena aku rindu sama engkau.
Maka dikatakan Yakub menang juga melawan manusia, melawan Esau di situ, saudara. Kita pun sering seperti ini, saudara ya. Saya bisa jaga seperti itu, saudara. Siapapun kita sering seperti Yakub ini, saudara. Kalau dibilang Yakub ini, ya mungkin kalau dibilang penakut, ya penakut dia, saudara. Tetapi di dalam ketakutannya sebenarnya ada suatu keyakinan penuh bahwa Tuhan turut campur di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Walaupun dia menyusun strategi, tetapi dia tetap berjalan, ya kan? Atau kan bisa begini ya, aduh ngeri-ngeri, balik lagi deh cari di tempat lain, karena kan bisa cari tempat lain. Kenapa dia harus pulang ke rumah keluarganya gitu, ke tempat Esau gitu ya, saudara ya? Kan bisa cari tempat lain, karena banyak daerah-daerah kosong saat itu, saudara. Jadi gini, di sela-sela ketakutannya, di sela-sela kecemasannya, di sela-sela keraguannya, tetapi sebenarnya suatu keyakinan penuh ketika dia tahu bahwa dia sudah menang melawan Allah dan manusia. Dalam konteks bukan Allahnya yang kalahan, tetapi memberi kemenangan kepada Yakub, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yakub sadar itu sepenuhnya, saudara. Yakub sadar sepenuhnya. Makanya dibilang, kalau kau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Jadi Yakub sadar sepenuhnya bahwa kemenangan itu diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada Yakub. Nah, sudah yang kasih Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yakub ini adalah gambaran kita, saudara, di dalam mengikut Tuhan. Bukankah kita juga sudah sering berdoa, tetapi ragu akan doa kita? Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, termasuk saya sendiri juga. Jangan takut untuk kekeh datang kepada Tuhan. Karena di kitab Ibrani juga dikatakan begini. Marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Ya. Marilah kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian, saudara. Ya. Kadang-kadang kita sudah dibilang begini, saya kan masih manusia berdosa, kira-kira layak gak saya menghadap tahta kasih karunia? Atau dosa apa ya kira-kira yang menekan saya sehingga kita sering merasa tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan pada kita pagi hari ini, ketika kita sudah menerima darah Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal soleh kita, bukan karena kekuatan kita ataupun kegagahan kita, saudara, kita berani menghadap tahta kasih karunia Allah, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Maka dikatakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita telah disembuhkan. Jadi, saudara, kadang-kadang ini sering menekan orang-orang kita pengikut Kristus, ya saudara ya. Kita seperti dibayang-bayangi oleh dosa, saudara yang kasih Tuhan. Kita sering merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal dengan darah Yesus Kristus, saudara, kita layak menghadap tahta kasih karunia. Seperti tadi lagu, Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Ya. Jangan takut, datang kekeh kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang menurut kita keadaannya tidak baik, kita seperti merasa tidak ada jalan keluar, saudara yang kasih Tuhan. Itu ya. Jadi datang, saudara. Yang kedua, kalaupun saudara yang kasih Tuhan, kita membuat suatu strategi,
kita membuat satu program di dalam kehidupan kita. Umur segini saya begini, umur segini saya begini. Itu tidak salah, saudara. Karena Tuhan memberi kepada kita akal budi. Tetapi belajarlah, saudara, untuk menyerahkan segala rencana-rencana kita, untuk menyerahkan segala rancangan-rancangan kita kepada Tuhan. Supaya rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh harapan, sungguh-sungguh digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itulah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik kepada kita, anak-anaknya, saudara. Hanya memang seringkali persoalan, pergumulan, keadaan yang tidak menyenangkan sering membuat kita merasa Tuhan itu menimpakan sesuatu yang jahat kepada kita. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan kita tidak seperti itu. Yakub aja, ya, yang sudah berulang-ulang menipu, saudara yang kasih Tuhan, toh masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang bertobat, dan yang luar biasa. Pada akhirnya kan dari keturunan Yakub lah itu melalui Yehuda, akhirnya Yesus Kristus yang inkarnasi Allah itu datang dalam rumah manusia. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Jadi poin sederhananya pada pagi hari ini, saudara, di khotbah minggu ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mendengarkan semua ini, saudara, ya, berani menghadap Tuhan. Jangan takut, kekeh. Yang penting, saudara yang kasih Tuhan, kita terus berusaha mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir seperti saya katakan tadi, ya, ketika kau menyusun program-program kehidupanmu, saudara, ketika kita menyusun rancangan-rancangan kehidupan kita, lalu pada akhirnya serahkanlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun kita, saudara. Biar Dia yang menuntun langkah kita, sehingga rancangan damai sejahtera itu sungguh-sungguh digenapi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati untuk tetap kekeh, tidak goyah, sungguh-sungguh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya undang posisi singer untuk kita saat nyanyi bersama-sama, ya. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
saudara Tuhan. Kita sudah tahu bahwa darah Yesus Kristus sudah menyuci, membenarkan kita. Tapi kadang-kadang kita masih sering merasa bahwa kita manusia berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa umat manusia, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Maka saat itu juga sebenarnya saudara, ketika kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan dan dikuduskan, saudara. Oleh karena itu, sebagaimana Yakub berani bergumul dengan Allah, biarlah juga kita berani bergumul dengan Allah, saudara. Sampai kita merasakan bahwa Tuhan mendengar, menjawab doa kita. Haleluya. Dan dalam segala tingkah laku kita, masa depan kita, cita-cita kita, semua kita serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang menuntun langkah kita, sehingga ketika kita salah jalan, maka Dia akan mengembalikan kepada kita ke jalan yang benar, sebagaimana Yakub dikembalikan kepada jalan yang benar ketika dia bergumul dengan Allah. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan kuatkan iman kami terus supaya kami tidak goyah, Tuhan, ketika menjelang zaman akhir ini. Ketika kedatangan-Mu yang kedua sudah semakin dekat, kami tidak goyah. Kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau dan percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, sekali-kali Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik kepada kami. Karena kami tahu, Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Masa depan kami, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus yang terus berkarya untuk mengejawantahkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini jatuh di tangan hati kami yang subur, yang padanya akan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sebelum diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, tadi khotbah itu sebenarnya tentang sebuah pergumulan ya, dari seorang Yakub, orang yang tidak sempurna, orang yang lemah, orang yang punya rasa takut, sama kayak kita. Kita nggak sempurna, tapi kita bisa didengar oleh Tuhan bahwa kita. Kadang-kadang yang menghalangi kita bukanlah kelemahan kita, tapi yang menghalangi kita adalah kita berhenti percaya. Kita berhenti berharap. Dengan banyak alasan kita berhenti berharap, karena kita berpikir bahwa Tuhan gak mau nolong kita. Kita berpikir bahwa ya udahlah, ini hidup saya, nasib saya. Kita bahkan mungkin gak ada pemikiran itu, tapi kita nyerah aja. Tapi Tuhan ingin kita bukan menyerah. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita orang yang punya gairah seperti Yakub. Yes, amin. Bergumul dengan Tuhan sampai Tuhan memberkati. Dia bilang, aku gak akan lepasin sebelum kau berkati aku. Biar kita datang kepada Tuhan sampai Tuhan berkati kita, dan jangan lepasin Dia. Amin saudara ya. Itu panggilan buat kita semua, karena ada hal-hal dalam hidup yang kita gak pernah pahami, yang membutuhkan energi lebih besar untuk datang sama Tuhan, untuk bergumul dengan Tuhan, menantikan Tuhan. Karena hal yang paling berat itu sebenarnya bukannya masalah kita. Hal yang paling berat adalah waktu kita menunggu Tuhan jawab hidup kita, berikan apa yang kita minta. Amin ya. Padahal itu rasanya lelah banget, kayak mukulin tembok gitu ya, kayak mukul udara gitu, nggak ada hasilnya itu.
Tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kita untuk menolong kita, untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Dia bilang bahwa Dia setia, Dia peduli dengan hidup kita, dan Dia bilang sendiri, karena Dia yang bilang, marilah kepadaku hai kamu, ya kan, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janjinya. Dan Dia bilang, oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan. Dia janji banyak hal tentang hidup kita dan untuk kebutuhan kita. Jadi yang kita butuhkan adalah ngotot kayak Yakub. Amin ya, ngotot kayak Yakub. Saya mendengarkan bahwa banyak orang yang berdoa seperti itu mengalami Tuhan. Amin ya. Amin ya. Teman saya ada, dia sangat ngotot sama Tuhan dan dia ngalamin mujizat Tuhan. Jadi kita perlu energi ngotot. Ya, kita ngotot sama Tuhan, boleh saudara. Amin. Amin ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta Pak Binsar maju ke depan. Saya minta Gus Eli untuk berdoa buat perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami yang hancur Tuhan, hati kami yang luka Tuhan Yesus. Engkau melihat luka-luka di hati kami Tuhan. Selesaikanlah Tuhan Yesus, agar kami layak selalu di hadapan-Mu yang Bapa. Tuhan, kalau kami ada iri hati di hati kami Tuhan, kalau ada benci di hati kami Tuhan, biarlah Engkau selesaikan itu semua dalam Tuhan. nama Yesus. Engkau pulihkan kami Tuhan, Haleluya. sehingga saat ini kami boleh datang dengan berani di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini kami akan dihadapkan dengan perjamuan kudus Tuhan, dan biarlah kekudusan kami ini Tuhan boleh layak untuk menerima akan tubuh dan jiwa, tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, ketika kami meminum anggur dan makan roti Tuhan, ada perubahan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami yang hancur Kau akan tata kembali yang utuh ya Bapa. Kami yang sedih Kau akan hiburkan kami. Kami yang kekurangan hikmat Kau akan berikan hikmat bagi kami ya Bapa. Sehingga kami pulang dengan penuh sukacita, dengan berkas-berkas yang baru, dengan berkas yang utuh ya Bapa, yang sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Bahkan bagi saudara-saudara kekasih kami yang di rumah yang mengikutinya Tuhan, kami percaya juga Engkau bekerja ya Bapa melalui mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima anggur dan roti ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Bukti
mendengarkan firman Tuhan, angkat hosti di tangan kanan saudara. Biar hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya yang sudah menyucikan kami dari segala dosa kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memberikan kami kesembuhan, kekuatan, kelepasan, kemenangan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah Ya, yang telah kami minum, kami makan pada pagi hari. Kami percaya bahwa yang sakit telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malaikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Kau membangkitkan di dalam kami roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama, menjadi saksi dan berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih untuk Pak Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang sedang memimpin kita dalam perjamuan kudus. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersama di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hidup dalam kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati usaha kami, Kau memberkati kuliah dan sekolah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
saudara berikan buat membayar kontrakan yang kurang, ya, semuanya sudah dilunasin dan masih ada sisanya masuk kas, ya. Itu untuk tahun depan. Jadi sebenarnya uang di kas itu masih ada, cuma kita nggak mau ambil yang di kas supaya nggak berkurang, gitu ya. Jadi apa yang saudara berikan kiranya kasih setia Tuhan memberkati saudara secara berlimpah-limpah. Amin ya. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, gereja di mana kami beribadah. Tuhan, kiranya hidup kami, keluarga kami, gereja di mana kami tinggal untuk melayani, bertumbuh bersama, boleh menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami boleh juga menjadi berkat buat orang lain dan boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dan segala anugerah, rahmat yang terbaik yang daripada Tuhan turun di atas setiap pribadi sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Bahwa kami boleh mengalami Tuhan secara dahsyat dalam hidup kami. Bahwa apa yang Alkitab katakan tentang perbuatan-perbuatan-Mu bukan hanya menjadi kisah di hari yang lalu, tapi kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami hari ini. Dan kami boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja di mana kami tinggal, di kota, bahkan di bangsa ini. Biarlah Tuhan, shalom Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik juga turun di atas kota kami, di atas bangsa kami. Biar seluruh provinsi, seluruh suku dan bahasa yang ada di dalamnya boleh menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan berkat yang terbaik akan turun di atas tanah negeri ini, di atas langit, di atas seluruh air yang ada di muka bumi Indonesia. Tuhan, permuliakan nama-Mu di tengah bangsa kami. Dan biarlah Tuhan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut dan mengatakan bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan yang terbaik menyertai kami sepanjang minggu ini dan membuat berhasil apa yang kami kerjakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali.